Babusani fi fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua menerangkan tentang keutamaan fadilah kalimat la ilaha illallah. Qalal Fakihani inna mulazamata dzikriha inda dukhulil manzili tanfil faqr. Berkata Syekh Al-Fakihani, sesungguhnya melazimkan, membiasakan menyebut kalimat la ilaha illallah setiap kali masuk rumah itu akan menafikan kepakiran. Ini amalan nih, ya kalau kita amalin manfaatnya besar banget. Kata Imam Al-Fakihani, orang kalau melazimkan baca la ilaha illallah setiap kali masuk rumah. Jadi kalau kita masuk rumah tuh jangan lupa baca kalimat la ilaha illallah. Nah, orang yang melazimkan setiap kali mau masuk rumah ya baca kalimat la ilaha illallah, insya Allah dia akan dihilangkan dari kepakiran. Dulu Al-Habib ya Ali bin Abdurrahman ya itu beliau bilang kalau kita mau masuk rumah minimal baca ya kul huwallahu ahad. Ya, kita masuk rumah assalamualaikum, kita baca begitu. Kalau itu di rumah ada istri kita atau ada anak kita. Kalau kebetulan emang kosong rumah kita, ya kita yang baru mau masuk, di rumah nggak ada siapa-siapa, istri kita ya kita ajak pergi, anak kita sama-sama, kita mau masuk rumah baca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, kita bacanya begitu. Nah kemudian habis baca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, kita masuk baca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh, kita baca kulhu, biasain Mbak. Kalau masuk rumah itu insya Allah rezeki akan lancar. Ya, mudah-mudahan rezeki kita gampang terus. Bahkan satu riwayat lagi ada yang menyatakan setiap kali masuk rumah baca assalamualaikum atau assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau nggak ada orang, ya itu kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Mudah-mudahan itu rezeki melimpah bahkan sampai ke tetangga-tetangga entah. Tuh begitu. Jadi ada tiga riwayat. Yang pertama baca la ilaha illallah kalau mau masuk rumah. Yang kedua ada yang ngajarin baca apa? Kulhu. Ya. Surah Al-Ikhlas. Yang ketiga baca ayat kursi. Yang mana aja Bapak Saudara mau amalin. Mau tiga-tiganya lebih bagus, penggabungan. Cuma biasain. Jangan baru sekali doang, lupa terusnya. Ya, jadi setiap masuk rumah biasakan. Kita nih pulang ngaji, entar masuk rumah assalamualaikum, baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca la ilaha illallah. Itu baca la ilaha illallah. Nah ini kitabnya lagi kita baca. Imam Al-Fakihani bilang begitu. Tanfil faqr. Gara-gara kita baca la ilaha illallah, baca Al-Ikhlas, ya itu kita dinafikan ya dari hidup fakir. Tuh begitu, masya Allah. Amalin nih Bapak Saudara. Ya mudah-mudahan keberkahan buat kita semuanya. Ya amin ya rabbal alamin. Memang kalimat la ilaha illallah kalimat yang sangat dahsyat Bapak Saudara.
Ya, itu la ilaha illallah, kalimat yang sangat dahsyat. Ya, nanti kita banyak akan bahas nih, ya, terkait tentang keistimewaan dan fadilah membaca kalimat la ilaha illallah. Wa qad warada anna man qala la ilaha illallah, dan sungguh telah datang keterangan bahwasanya orang-orang yang membaca kalimat la ilaha illallah wa maddaha, kemudian dipanjangkan la ilaha illallah, itu namanya dipanjangin, la ilaha illallah, itu namanya wa maddaha, dipanjangkannya tuh baca kalimat la ilaha illallah. Apa manfaatnya? Hadamat lahu arba'atu alafi zanbin minal kabairi, akan luntur hancur bagi orang yang membacanya 4.000 dosa besar. 4.000, banyak nggak 4.000? Banyak. Ya Allah. Jadi dosa-dosa ya kita tuh dengan sebab membaca kalimat la ilaha illallah hancur lebur semuanya. Ya, itu begitu. Makanya ya dulu kita masih kenal yang namanya Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Betawi. Ya, beliau punya radio namanya Asy-Syafi'iyah. Dulu tahun-tahun 70-an, tahun 80-an, sangat terkenal Jakarta dengan radio Asy-Syafi'iyahnya. Ya, mungkin nih yang muda-muda ya belum kenal kali tahun 70-an 80-an. Tapi kalau yang udah tuaan dikit masih ingat ya radio Asy-Syafi'iyah itu. Itu Kiai Haji Abdullah Syafi'i kalau baca kalimat la ilaha illallah gitu panjang. Ya, la ilaha illallah. Diikutin tuh sama jamaah semuanya. Itu kita baca begitu, luntur tuh dosa-dosa kita. Luntur dosa-dosa kita. Karena begitu dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Kita baca dah. Nah, baru nanti setelah itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu sekali aja kita baca, kita panjangkan, itu 4.000 dosa habis luntur semuanya. Karena ini kalimat dahsyat sekali, kalimat la ilaha illallah itu. Makanya di dalam salah satu hadis dijelaskan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi cara membuka pintu surga dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Makanya Bapak Saudara, kalau seandainya ada orang ketika akhir hidupnya dia bisa ucapkan kalimat la ilaha illallah, meninggal dia dikategorikan orang yang husnul khotimah secara istimewa. Tuh, udah dijamin bakalan masuk surga. Sebab orang yang namanya husnul khotimah itu macam-macam. Ada husnul khotimah secara umum, yang penting dia Islam. Ketika meninggal dunia bawa iman, itu namanya husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Itu namanya husnul khotimah. Jadi kalau ada orang meninggal dunia ya agamanya Islam, iman dibawa, itu husnul khotimah. Tapi secara umum, ada yang secara khusus istimewa. Bagaimana saudara? Itu pada saat dia mau meninggal dunia, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meninggal. Itu husnul khotimah istimewa namanya. Siapa yang bisa? Ya orang yang membiasakan kalimat la ilaha illallah.
Kan biasanya orang meninggal tergantung daripada kebiasaan hidupnya. Kalau orang yang biasa baca zikir, nanti di akhir hidupnya berzikir juga. Orang kagak pernah bisa zikir, suruh nyebut, dibilang nyebut begitu. Ya orang kagak biasa nyebut. Ya seperti itu. Makanya kalau ngajarin jangan nyebut, jangan begitu. Nih, ya kita bisikkan di telinga kanannya. La ilaha illallah. Begitu, nggak usah keras-keras. Ya, di telinga kanannya bisikan la ilaha illallah. Minimal kalau di bulan bisa, di hatinya dia akan terekam tuh la ilaha illallah. Beruntung namanya. Makanya Nabi bilang lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan tuh orang yang mau meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Itu kita talkin, maksudnya kita ajarkan pada saat mau menjelang kematian. Beruntung. Makanya kita kepengen begitu. Saat kita mau meninggal dunia ada yang dampingin kita. Sebab susah, enggak gampang Bapak Saudara. Ada orang ya Allah baca kalimat tauhidnya khusyuk banget dah, cakep ya, pase la ilaha illallah, kagak diajarin enggak, bisa baca, meninggal terus di sinetron. Ya. Di sinetron, bukan beneran di sinetron mah. Iya kan? Iya. Ya kan di sinetron mah gampang. Ceritanya lu mati. Nah, sebelum mati lu baca kalimat tauhid la ilaha illallah. Dibaca la ilaha illallah. Mati dan dia sinetron. Ya. Tapi yang beneran itu mahal. Insya Allah kita mohon sama Allah pada saat kita ya menjelang akhir-akhir kehidupan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhir kalami apa? La ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir kalam saya ya la ilaha illallah. Itu seperti itu. Jadi mahal Bapak Saudara. Istimewa sekali ini kalimat la ilaha illallah. Tuh, jadi kalau ada orang baca dipanjangkan tuh kalimatnya la ilaha illallah, akan hancur 4.000 dosa-dosa minal kabair, dari dosa-dosa besar. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabairi, kalau seandainya orang itu tidak memiliki sedikit pun dari dosa besar, qala, lalu kata Rasulullah, yughfaru li ahlihi, diampunkan buat keluarganya, wali jiranihi, dan buat tetangganya. Bayangkan itu, kalau ada orang udah biasa baca la ilaha illallah, udah habis dosanya, udah bersih, itu nanti keluarganya dapat ampunan, tetangganya kedapatan juga. Tuh, makanya kita kalau punya tetangga orang solih, kita beruntung. Ya, dengan sebab punya tetangga orang solih, itu nanti dia punya kesawaban, dapat ganjaran pahala, dapat ampunan gara-gara wiridan daripada tetangga-tetangga kita orang-orang yang solih. Ini dijelaskan begitu, saudara. Jadi ketika para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya orang itu udah kagak punya dosa, itu nanti keluarganya dapat ampunan, bahkan tetangganya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ini hadis sahih Bapak Saudara. Imam Bukhari yang meriwayatkan. Intaha Sanusi. Ya, selesai. Ya, apa yang dimukakan di dalam kitab ya Sanusi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap hari
mi'ata marratin, sebanyak 100 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebanyak 100 kali. Jaa yaumal kiamati, maka nanti dia akan datang pada hari kiamat. Wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, sementara wajahnya bagaikan bulan purnama di tanggal 14. Bulan purnama kan tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Tanggal 14 sedang sempurna-sempurnanya. 13 udah mulai bulan purnama, 14, 15. Nah itu yang paling sempurna pas tanggal 14-nya. Gitu. Jadi orang yang tiap harinya baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah enggak banyak, 100 kali, nanti di hari kiamat orang itu wajahnya akan bercahaya bagaikan cahaya bulan purnama di tanggal 14 setiap bulan Hijriyah. Tuh begitu. Makanya amalin, kita minimal baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Ada yang punya amalan begini Bapak Saudara, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sebelum zuhur baca 100 kali atau setelah zuhur 100 kali. Tuh Habib Nabil, ya beliau ngasih amalan begitu. Ya kalau kita pengen ya selalu diberikan kemudahan, katanya baca. Ini kan masuk kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cuma ditambahin aja la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Istimewa, tiap hari nggak banyak 100 kali, 100 kali tiap hari. Masya Allah. Ya orang ini nanti di hari kiamat ya mukanya akan bercahaya bagaikan bulan purnama di tanggal 14. Ya subhanallah, ini istimewa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi artinya kal qamari lailatul badri itu Bapak Saudara ait tamam, artinya sempurna. Tamam itu artinya apa? Sempurna. Wa huwa lailatu arba'ata asyara, yaitu malam tanggal 14. Tuh, jadi bulan purnama itu ya adanya pada tanggal 14. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaluz zikri la ilaha illallah, zikir yang paling afdal itu membaca kalimat la ilaha illallah. Itu saudara kalau lagi mimpin tahlil biasa tuh afdaluz zikri la ilaha illallah, kan begitu ya. Nah itu hadis tuh. Ya, jadi zikir yang afdal, zikir yang paling mulia itu adalah la ilaha illallah. Aili annaha, karena la ilaha illallah itu kalimatut tauhid, kalimat tauhid. Wa tauhidu la yumasilu syai', sementara tauhid tidak ada yang menyerupakan oleh sesuatu. Wali annala ta'siron, dan sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah itu memiliki pengaruh fitathiril batini, di dalam membersihkan hati. Batin itu artinya hati. Jadi pengaruhnya orang yang baca kalimat la ilaha illallah itu nanti hatinya bersih. Makanya amalannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pengaruhnya apa? Untuk membersihkan hati. Ya, jadi hati itu jadi bersih, saudara.
fayubidu nafyal ahilati, maka itu bisa memberikan kemanfaatan menafikan Tuhan-Tuhan. La ilaha artinya apa? Tidak ada Tuhan. Tuhan kagak ada. Illallah, kecuali Allah. Itu begitu menafikan yang namanya Tuhan-Tuhan. Tuhan ini, Tuhan ini. Sebab kan banyak yang menganggap, ada yang bilang matahari Tuhan, ada yang bilang bulan itu Tuhan, ada yang bilang Lata, Uzza, Manat, ada yang bilang ya apa namanya lagi, ya itu macam-macam. Ada yang Tuhannya Dewa Brahmana, ada Dewa Wisnu, ya ada Dewa Siwa, kan gitu ya. Ya macam-macam tuh. Nah itu konsep kita umat Islam, la ilaha, ditamikan tuh, ditiadakan. Tuhan-Tuhan nggak ada, illallah, kecuali Allah. Jadi yang kita artikan dari makna la ilaha illallah itu artinya la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Itu begitu. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya dalam wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinafikan tuh Tuhan-Tuhan biqaulihi la ilaha wa yasbutul wahdaniyah lillah. Nah, kemudian ditetapkan yang esa itu hanya Allah. Illallah. Tuh, makanya jangan kita bilang la ilaha, la ilah, ya, yang nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan, belum sempurna. La ilah, terusin, ya, la ilaha illallah, tuh begitu. Makanya kalau kita kagak mampu baca la ilaha illallah terlalu panjang, ya lebih bagus Allah, 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 Allah. Sebab la ilaha illallah yang dimaksud ya Allahnya. Allah, Allah, Allah. Nah nanti dari Allah itu menjadi hu. Ada ahli thariqah dan ahli zikir yang baca begitu. Ya. Jadi ala bizikrillahi tatmainnul qulub, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 hu, tuh begitu. Ya, jadi hu itu ya Allah. Allah itu la ilaha illallah. Paham tuh, saudara ya? Nah, seperti itu. Jadi ini istimewa. Menafikan Tuhan terus mengisbatkan Allah. Jadi artinya yang sah dianggap sebagai Tuhan hanya Allah. Hanya Allah yang pantas dan layak dijadikan Tuhan. Sementara yang lain tidak ada yang pantas dan layak sebagai Tuhan. Makanya Allah bilang la ilaha illallah. Itu begitu. Ini masalah tauhid, kita harus mantap Bapak Saudara. Ya, sebab ini intinya. Ya, keimanan itu inti sekali. Sehingga jangan sampai kita syirik, jangan sampai kita rusak ya keimanan kita, akidah kita. Tuh. Makanya kita sering bilang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyaw wa rasulah wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa tabarra'na, dan kami bebaskan min kulli dinin, dari setiap agama, yukhalifu dinal islam, yang menyalahi agama Islam. Tuh, bebaskan diri kita
Ya pokoknya agama yang menyalahi ya agama Islam itu kita nggak akui. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa-siapa yang memeluk agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk daripada manusia yang rugi. Kata siapa? Kata Allah. Di mana? Di dalam Al-Qur'an. Tuh begitu. Nah, ini dalam rangka penanaman keimanan. La ilaha illallah, supaya mantap hati kita ya seperti itu. Jadi menetapkan wahdaniyah, keesaan itu pada Allah Subhanahu wa taala bi qaulihi illallah, dengan ucapan illallah ya, lafaz illallah. Wa ya'udu dzikru min zahiri lisanihi, dan kembali zikir dari zahir lisannya, ila batini qalbihi, sampai ke batin hatinya. Jadi kita baca zahirnya pakai lidah, la ilaha illallah, itu kembalinya kemana? Ke hati ya. Jadi supaya mantap. Makanya orang kalau zikir begitu, zikir mulutnya tapi masuk ke hatinya. Jangan la ilaha illallah pikirannya di Tanah Abang, jangan, pikirannya di mana-mana. Ya itu namanya zikrnya ghafil. Ya. Kalau memang dia khusyuk nggak apa-apa. Memang ada thariqah yang begitu, nggak apa-apa. Iya. Kalau memang diajarkan sama gurunya, mursyidnya begitu, silahkan aja. Ya, yang jelas ya dia pengennya supaya khusyuk, menyatu benar-benar. Ya. Itu kalau ahli-ahli thariqah kadang-kadang iya. Ya, jadi ya silahkan saja. Itu udah semakin asyik dia. Ya, seperti itu. Nah, jadi yang paling penting bagaimana kita ini supaya benar-benar khusyuk, jangan lalai. Itu aja yang paling penting. Jangan ghafil. Ya, jangan sampai kita ya lalai. Wali annal imana, dan sesungguhnya iman la yasihu, tidak sah illa biha, kecuali dengan kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ada orang beriman, makanya syaratnya harus baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata redaksi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu saudara udah tertulis di dalam surga. Di arasnya Allah itu ada bunyi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu seperti itu. Ya, jadi ini istimewa sekali. Ya, jadi iman akan sah kalau diucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaisa hadza fi masiwaha, dan tidak ini pada selainnya minal azkari, daripada zikir. Wa afdalud du'ai, dan bermula doa yang paling afdal alhamdulillah, yaitu lafaz alhamdulillah. Kila, dikatakan innama ju'ilal hamdu, dijadikan lafaz alhamdu afdola, itu lebih afdol. Li'anna doa, karena doa ibaratun, satu ungkapan an zikrin, daripada zikir. Wa ayat luba minhu hajatahu, dan dia meminta hajat-hajatnya. Jadi kalau kita baca alhamdulillah, itu doa yang paling afdol. Banyakin pujian, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kalau zikir yang paling afdol la ilaha illallah
Doa yang paling afdal alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Walhamdulillahi, dan bermula lafaz alhamdulillah yashmaluha, itu akan meliputinya. Fa inna man hamidallah, karena sesungguhnya orang yang memuji kepada Allah, innama yahmuduhu ala ni'amihi, sungguh dia telah memuji atas nikmat-nikmatnya. Walhamdu ala nikmati, dan bermula memuji atas nikmat, tolabu mazidin, berarti dia minta tambahan. Makanya banyakin baca alhamdulillah. Kalau kita sering-sering baca alhamdulillah, berarti kita udah bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, dan otomatis dia minta tambahan. Nah, orang yang senantiasa bersyukur itu nikmatnya akan ditambahin, Bapak Saudara. Tapi orang yang kagak pernah bersyukur, itu nikmat yang udah dikasih bisa dicabut kembali. Makanya kita banyakin baca alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, itu nikmat yang udah ada ditambahin sama Allah, ditambahin. Tapi kalau kita kupur nikmat, kita nggak pernah ya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka nikmat yang udah ada ditarik lagi, diambil lagi. Tuh begitu. Mana dalilnya? Itu yang saudara udah hafal. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuh begitu. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Artinya kalau seandainya kamu bersyukur, la azidannakum, saya akan tambahkan. Tuh, makanya ayo kita banyak bersyukur. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ya, nah kalau kita sering-sering bersyukur, maka nikmat yang sudah ada dipertahankan, lalu ditambahin bahkan sama Allah. Tuh Allah yang janji, la azidannakum, saya akan tambahkan tuh nikmat yang telah saya berikan. Wala in kafartum, dan seandainya kamu kufur nikmat, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Afada dzalika al-Azizi, yang menjelaskan itu adalah Imam al-Azizi. Rawahadzal hadisa, meriwayatkan hadis ini at-Tirmizi, yaitu Imam Tirmizi, wan Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i, wa Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban wal Hakim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Hakim an Jabirin, dari sahabat Jabir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ai fil hadisil qudsi, yaitu dalam hadis qudsinya, wal kalamul insi, dan kalam insi. Jadi kalau ada hadis cirinya qala Allah taala, itu hadis qudsi. Contohnya ini, qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, atau qala Rasulullah SAW, yaqulullahu taala. Nah, berarti itu namanya hadis qudsi. Mana hadis qudsinya? La ilaha illallah kalami. Itu kata Allah begitu. Bermula kalimat la ilaha illallah itu kalam saya. Wa ana huwa, dan saya adalah man qalaha, siapa yang mengucapkannya, dakhala hisni, berarti dia masuk dalam benteng pertahanan saya. Itu orang kalau udah baca kalimat la ilaha illallah udah masuk dalam benteng pertahanan Allah, dilindungin. Bikasril ha, hisni, haknya dibaca kasr, ya hisni. Wa man dakhala hisni, siapa yang udah masuk dalam benteng pertahanan saya, amina min iqabi, maka dia akan aman dari siksaan saya. Tuh begitu. Jadi orang kalau udah baca kalimat la ilaha illallah, dia udah masuk dalam benteng pertahanan Allah. Nah, siapa yang udah masuk dalam benteng pertahanan Allah, berarti dia terlindungi dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Syairazi,
hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syairazi an Aliyin yang datang dari Sayyidina Ali wa fi nuskhatin li hadzal kitab, dan di dalam nuskah yang lain li hadzal kitab, untuk ini kitab. Saya kira sampai sini kali. Nanti baru tandain wa qala sallallahu la ilaha illallah hisni dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.